Oke, selamat pagi, jumpa lagi dengan gue Dinang Goleta di channel ini tentunya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. So, di kesempatan video kali ini, seperti biasa di segmen info traveling, gue mau berbagi informasi yang baru aja gue dapetin. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa untuk PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat terutama level 4 yang terjadi di Jawa, itu ternyata sama pemerintah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. So, seperti informasi yang gue dapatkan dari situs kontan.co.id, hari ini gue mau berbagi sebuah informasi mengenai apa aja sih syarat naik kereta api jarak jauh dan lokal hingga 16 Agustus. Jadi kereta api itu kan kebanyakan ada di Pulau Jawa ya, sehingga akan gue update untuk syarat naik kereta api jarak jauh dan lokal hingga tanggal 16 Agustus. Gue update video ini ada di tanggal berapa nih? Di tanggal 12 Agustus, berarti harusnya sih 4 hari ke depan. Tapi kalau misalnya ada perubahan lagi, nanti akan gue update ya. Informasi ini gue dapatkan di situs kontan.co.id. Jadi kalau lo semua para traveler yang ada di Indonesia, kalau udah lagi ada di Jawa dan mau naik kereta ya, kalau gue sih nanti mau masuk di Jawa itu di traveling sekitar, gue rencananya bulan September ya, gue mau masuk ke Jawa, tapi gue lihat kondisinya dulu gitu ya. Oke, untuk syarat perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, itu yang pertama ya, tolong disimak karena gue nggak mau nulis juga untuk teksnya, gue malas ngedit ya. Yang pertama, berikut syarat perjalanan kereta api jarak jauh dikutip dari laman Instagram resmi Kereta Api Indonesia ya. Jadi sebenarnya informasi yang tertuang di situs kontan.co.id ini ternyata diambil dari laman Instagramnya Kereta Api Indonesia. Yang pertama, penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Jadi buat lo semua yang hari ini belum melakukan vaksin, itu tentunya kalau misalnya lo akan naik kereta api, lo akan tertahan. Karena untuk syarat pertama, lo harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Tapi ada catatan ya, bagi pelanggan yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis ya, jadi ini bukan karena alasan malas ya, tapi lebih kepada alasan medis, itu tetap dapat melakukan perjalanan. Syaratnya itu menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis. Jadi kalau misalnya lu mau naik kereta api perjalanan lokal dan jarak jauh, tapi lu belum dapet suntikan vaksin dosis pertama karena alasan medis ya, sekali lagi catatannya karena alasan medis, bukan karena alasan memang lu nggak mau atau apalah gue nggak ngerti. Lu wajib membawa surat keterangan dokter spesialis yang menjelaskan bahwa memang lu tidak bisa melakukan vaksin karena memang alasan medis, dan itu bisa dinyatakan dalam surat ya. Oke, untuk yang kedua, penumpang kereta api wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR ya, maksimal 2 kali 24 jam. Atau ya, jadi jangan khawatir karena PCR ya, PCR itu kan harganya cukup mahal juga sih. Jadi gue juga mau pergi ke Jawa ini, gue nunggu gitu ya, tapi kalau misalnya lo nggak pakai PCR, lo masih bisa pakai rapid test antigen ya. Jadi kalau antigen sih murah. Kemarin gue kalau di kereta api waktu gue dari Tasik itu, untuk tes antigen harganya cuma berapa ya, 90.000 lah. Itu untuk yang pemegang tiket ya. Kalau yang tidak memegang tiket kereta api itu dikasih harga 120, masih lebih murah. Karena kalau di klinik itu sekitar 200-an ya. Dan itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau kemarin sih gue mau naik kereta jam 10 siang, itu gue tesnya H-1, itu masih bisa ya, supaya nggak buru-buru ya. Oke, untuk yang ketiga, bagi pelanggan usia di bawah 18 tahun tidak diharuskan menunjukkan kartu vaksin, dan pelanggan usia di bawah 5 tahun tidak diharuskan menunjukkan hasil rapid test PCR atau rapid test antigen. Jadi untuk yang usianya di bawah 18 tahun itu tidak perlu menunjukkan kartu vaksin ya. Dan untuk pelanggan usia di bawah 5 tahun tidak harus menunjukkan hasil rapid test PCR atau rapid test antigen ya. Ini ada pengecualiannya di poin 4. Kemudian di poin kelima, pelanggan usia di bawah 12 tahun dibatasi untuk sementara ya. Untuk pembatasannya gue belum dapat informasi yang jelas ya. Jadi kalau misalnya lo bepergian membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun itu akan ada pembatasan ya. Untuk lebih jelasnya nanti gue akan informasikan selanjutnya ya. Ada halaman kedua lagi informasinya, kayaknya sih masih ada lagi ya. Ini di halaman pertama itu baru 5 poin. Gue akan cek lagi di halaman kedua ya. Berikut syarat perjalanan menggunakan kereta api lokal. Tadi kalau di halaman pertama itu untuk kereta api jarak jauh yang gue sebutkan yang 5 poin itu, sekarang gue mau update syarat untuk perjalanan menggunakan kereta api lokal. Yang pertama,
hanya berlaku bagi pekerja sektor esensial dan sektor kritikal yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi pekerja atau STRP atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa kalau misalnya lo naik kereta api lokal itu tujuan lo memang untuk bekerja di bidang-bidang yang esensial dan juga sektor kritikal ya. Jadi kalau untuk di daerah Jakarta sih biasanya itu kan banyak daerah-daerah satelit di sekitar Jakarta kayak Depok, Tangerang. Kalau misalnya mau kerjanya di Jakarta dan lo harus naik kereta, itu bisa aja, tapi dikhususkan bagi orang-orang yang mau bepergian untuk bekerja, dan itu dibuktikan dengan surat tanda registrasi pekerja STRP ya, atau disingkat STRP, atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau surat tugas dari pemimpin perusahaan. Jadi segala sesuatunya harus dibuktikan dengan surat ya. Yang kedua, poin kedua ya, ini untuk syarat perjalanan menggunakan kereta api lokal. Poin kedua, pelanggan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun akan diberlakukan pemeriksaan rapid tes antigen secara acak kepada pelanggan di stasiun. Jadi nggak semua ya, untuk perjalanan menggunakan kereta api lokal itu tidak wajib menggunakan surat PCR atau antigen, tapi nanti akan dicek secara random ya, paham ya? Kayaknya sih cuma dua aja sih, 2 poin syarat untuk menggunakan atau menumpang kereta api lokal ya, perjalanan lokal ya. Tadi gue udah jelasin. Yang syarat pertama untuk kereta api lokal, lo memang melakukan perjalanan untuk tujuan kerja di bidang-bidang yang esensial dan kritikal. Kemudian yang kedua, lo tidak harus menunjukkan surat PCR atau antigen, tapi nanti akan dicek secara random. Kalau yang poin 5 tadi itu perjalanan kereta api jarak jauh ya, lintas provinsi ya. Tapi karena kereta kan masih di Pulau Jawa ya. Oke, untuk informasi ini gue dapatkan di situs kontan.co.id dan juga nanti akan gue tulis di blog gue dennyagoleta.com, atau lo bisa cek juga informasi lengkapnya di link deskripsi ya. Masih bersama gue Denny Agoleta. Thank you banget sudah menonton video kali ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.